Kamu pernah nggak sih ngerasa nyesel setelah marah-marah? Kayaknya waktu itu kita yakin kalau kita benar. Tapi setelah semuanya reda, kita malah kepikiran, kenapa tadi aku harus marah? Atau mungkin kamu pernah kehilangan kesempatan baik, cuman gara-gara nggak bisa ngontrol emosi. Kalau iya, berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari hari ini. Gimana caranya berhenti bereaksi berlebihan dan mulai melatih diri untuk tetap tenang, seperti seorang stoik. Kita hidup di dunia yang semakin cepat. Semua serba instan, semua serba reaktif. Media sosial bikin kita terbiasa bereaksi tanpa berpikir. Ada berita sedikit, langsung emosi. Ada komentar negatif, langsung tersinggung. Ada orang nyetir ugal-ugalan, langsung marah-marah di jalan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memilih reaksi itu? Atau kita hanya terbawa arus tanpa sadar? Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kita membalas, tapi seberapa kuat kita bisa tetap tenang. Karena di dunia ini, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespon. Jadi sekarang, mari kita pelajari satu hal penting yang bisa mengubah cara kita menghadapi hidup. Coba bayangin, kamu lagi di jalan buru-buru, lalu tiba-tiba ada pengendara lain nyalip dengan ugal-ugalan. Apa reaksi pertama yang muncul di kepalamu? Kebanyakan orang langsung marah, maki-maki, atau bahkan balas ngebut buat ngasih pelajaran ke orang itu. Tapi di titik ini, kamu harus sadar, kamu sedang bereaksi, bukan merespons. Perbedaannya apa? Bereaksi, otomatis, tanpa berpikir panjang, emosional. Merespons, sadar, terkontrol, pakai logika. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoikisme, pernah berkata, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kamu ingin jadi orang yang bereaksi tanpa kontrol, atau ingin jadi orang yang bisa merespons dengan tenang? Pernah nggak kamu ngomong sesuatu dalam keadaan emosi, lalu beberapa jam kemudian kamu mikir, aduh, kenapa aku ngomong kayak gitu? Kita semua pernah ngalamin ini, dan solusinya ada di satu teknik sederhana jeda stoik. Caranya gampang. Setiap kali kamu mulai merasa marah atau ingin bereaksi impulsif, lakukan 3 hal ini. 1. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 5. 2. Tanya ke diri sendiri, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? 3. Kalau jawabannya tidak, biarkan saja. Orang stoik tahu bahwa sebagian besar masalah dalam hidup hanya terlihat besar di kepala kita sendiri. Jadi, sebelum bereaksi, beri jeda. Karena dalam jeda itu, kamu bisa memilih apakah kamu akan bertindak dengan bijak atau membiarkan emosimu mengambil alih. Berapa banyak dari kita yang stres gara-gara sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita? Cuaca buruk, harga naik, orang lain ngomongin kita di belakang. Semua itu bikin kita marah atau frustrasi. Tapi coba tanya ke diri sendiri, bisakah kita mengontrol itu semua? Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa dalam hidup ada 2 hal utama. 1. Hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, keputusan. 2. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain, kejadian tak terduga, masa lalu. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita sendiri daripada dalam kenyataan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu merasa stres atau marah, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah ini dalam kendali saya? Kalau jawabannya tidak, lepaskan.
Sekarang bayangkan ini, gimana kalau hari ini adalah hari terakhirmu di dunia? Masihkah kamu akan marah karena hal-hal kecil? Masihkah kamu akan membiarkan dirimu stres karena sesuatu yang nggak penting? Konsep ini disebut memento mori, yang artinya ingat bahwa kamu akan mati. Ini bukan hal yang menakutkan, justru ini adalah pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kemarahan atau hal-hal yang nggak berharga. Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya, "Kamu bisa mati kapan saja. Biarkan ini menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Jadi, sebelum kamu membiarkan emosimu menguasaimu, tanyakan ini, apakah ini benar-benar penting di akhir hidupku nanti? Kalau jawabannya tidak, kenapa harus dipikirkan? Sekarang aku tantang kamu, selama 24 jam ke depan, coba untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap apapun. Bisa nggak? Saat ada sesuatu yang memancing emosimu, lakukan ini. 1. Beri jeda, hitung sampai 5. 2. Tanya, apakah ini dalam kendali saya? 3. Ingat memento mori. Apakah ini benar-benar penting dalam hidupmu? Orang yang kuat bukanlah yang paling keras, tapi yang paling tenang. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah cukup kuat untuk menjadi tenang? Kalau kamu suka video ini dan ingin terus belajar stoikisme, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.